Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan materi akidah akhlak tentang kunci kerukunan. Dalam membina dan menjaga kerukunan ini, agama Islam mengajarkan untuk bersikap toleransi kepada orang ataupun golongan lain, meyakini persamaan derajat manusia, moderat atau bersikap wasatiyah, dan memahami perbedaan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami keempat sikap tersebut. Kunci kerukunan yang pertama yaitu toleransi atau tasawuf. Apa sih yang terbesit dalam pikiran kalian ketika mendengar kata toleransi? Pasti yang terpikirkan adalah menghargai perbedaan ataupun menghormati. Nah, kata tasamu sendiri diambil dari kata samaha yang berarti tenggang rasa. Dalam bahasa Arab, tasamu berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Sedangkan secara istilah, tasamu adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama dalam batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Setelah mengetahui pengertian dari tasamu, sekarang kita akan membahas tentang toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama bukanlah mencampur adukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang dianut oleh orang lain, seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari golongan laki-laki dan perempuan dalam keadaan berbeda-beda agar saling mengenal. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Yang membedakannya hanya satu, yaitu ketakwaan kepadanya. Oleh sebab itu, Islam sangat menjunjung perilaku sosial antar umat manusia dan secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia. Sekarang bagaimana sih contoh dan penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat melihat kembali pada zaman Rasulullah SAW. Di kota Madinah, Rasulullah tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Ketika kita hidup bermasyarakat, tentunya pasti menemukan banyak perbedaan, baik itu agama, suku, ras, adat, ataupun yang lainnya. Kita harus bisa mencontoh dari sikap Nabi tersebut yang dapat menghargai perbedaan. Kemudian contoh yang lain yaitu ketika Rasulullah memberi makan seorang beragama Yahudi buta dan miskin. Ketika kita menolong orang lain, kita tidak boleh pandang bulu, meskipun seseorang yang kita tolong itu memiliki perbedaan dengan kita. Kita harus tetap menolongnya. Kunci kerukunan kedua, persamaan derajat atau musawah. Persamaan derajat atau musawah. Kata musawah berasal dari kata sawa, berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawah secara bahasa berarti kesamaan atau ekualitas. Sedangkan secara istilah, musawah adalah sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Sikap musawah ini seringkali dipakai dalam bidang hukum guna menyamaratakan orang lain. Akan tetapi musawah sendiri dapat digunakan pada berbagai macam perilaku tertentu. Semisal pendapat dari rakyat jelata perlu didengarkan selama pendapatnya logis dan berbobot. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, yang artinya, pandanglah perkataannya bukan orangnya. Selanjutnya, musyawarah dalam Islam. Menurut Muhammad Ali Al-Hashimi, dalam manhaj al-Islam fi al-adalah wa al-musyawarah, ada beberapa hal berkaitan dengan prinsip musyawarah dalam ajaran Islam, yaitu persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Setiap manusia sama derajatnya. Memelihara hak-hak non-muslim. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Sosial di masyarakat. Persamaan manusia di depan hukum. Persamaan dalam mendapatkan jabatan publik.
Kesamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Poin terakhir yang menjadi kunci kerukunan adalah ukhuwah. Kita pasti sudah sering mendengar kata ukhuwah. Ukhuwah sendiri berasal dari kata akhun yang berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Sedangkan menurut istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan, kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Setelah mengetahui pengertian ukhuwah secara bahasa dan istilah, sekarang kita akan membahas ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam. Secara ringkas, persaudaraan menurut Quraisy Shihab bukan hanya dilihat dari keturunan, akan tetapi kesamaan suku, agama, bangsa, dan tanah air agar terciptanya keharmonisan hubungan manusia. Beliau membagi ukhuwah menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ukhuwah fi al-ubudiyah, yang artinya persaudaraan, kemakhlukan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah. Yang kedua, ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah, yaitu persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah fi an-nasab wa al-wataniyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang terakhir, ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Setelah mengetahui sikap ukhuwah dalam Islam, kita dituntut untuk bersikap ukhuwah dalam kehidupan. Sebagai contoh sikap ukhuwah dalam Islam, yaitu ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar saling tolong-menolong antar sesama dan menjalin persaudaraan umat Islam serta menjadi pondasi agar menjadi pondasi dasar untuk membangun negara. Adapun untuk mencapai nikmatnya persaudaraan baik sesama manusia, bangsa maupun agama, terdapat proses terbentuknya ukhuwah, yaitu yang pertama ta'aruf atau saling mengenal, yang kedua tafahum atau saling memahami, kemudian yang ketiga ta'awun, yaitu saling tolong menolong, yang keempat ta'aluf, yang berarti bersatunya seorang muslim dengan muslim lainnya, dan yang terakhir takaful, yaitu sikap saling menjaga dan memberi keamanan. Itulah penjelasan mengenai poin-poin penting yang merupakan kunci kerukunan. Kalau kerukunan umat beragama terganggu, maka kerukunan nasional pun akan terganggu. Oleh karenanya, kerukunan umat beragama adalah kuncinya. Untuk itu pula, kita harus mengimplementasikan sikap toleransi, tawasud atau moderat, sikap musawah atau persamaan derajat, dan ukhuwah atau persaudaraan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Sekian penjelasan materi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.